ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratil kiram dumateng para kiai, para alim, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah desa Pundi Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, wabil khusus sedaya jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu waktu masa untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim khusus tentang dinut tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas surat As-Saffat, ya. Surat yang ke-37 ayat 96. Tentang tema janganlah kau memuja, memuji, menyembah terhadap selain Allah. Selain Allah itu berarti disebut makhluk. Nek Allah disebut Khalik, dan tapi Allah yang ku maksud di sini bukan sebuah nama, bukan. Yang ku maksud Allah di sini adalah sejatine Allah, yaitu laisa kamislihi syai'un, sesuatu yang maha segalanya, yang tidak bisa jenengan gambarkan dengan suatu apapun, yang tidak bisa jenengan sebut dengan sebutan apapun, tapi bisa dirasa, bisa diimani. Itulah maksud laisa kamislihi syai'un. Cara umum disebut Rob. Rob itu berarti Tuhan, bahasa umum Tuhan. Pun
Ayat ini menceritakan tentang dakwahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum muncul ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ini 96 dikawiti ayat 83. Di situ beliau Nabiullah Ibrahim hatinya sudah qalbin salim, hatinya sudah selamat, hatinya sudah tidak terkontaminasi dengan pemujaan selain Allah. Berarti jenengan yang sudah dimusyahadah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku datang di depanmu itu dan aku bukan termasuk golongan yang masih menyekutukan Allah. Ini Nabi Ibrahim. Berarti jenengan di tengah-tengah keluarga menyampaikan hal ini, posisi jenengan, hati jenengan sudah beriman hanya pada Allah, Ceritanya ya nopo niku, ringkese cerita ngeten. Bapake Nabi Ibrahim iku ahli damel patung, ahli bikin berhala. Beliau dikasih keahlian oleh Allah membikin patung-patung. Itu ayahandanya sendiri. Ketika patung itu sudah dijadikan pujaan oleh Raja Namrud dan diperintahkan kaumnya untuk menyembah patung, beliau itu datang di tengah-tengah kaum itu. Lah, sebelum beliau datang, hati beliau itu sudah diletakkan Allah di musyahadah. Artinya beliau sudah tidak bingung masalah penyembahan, sudah tidak bingung. Tertuang di dalam surah Al-An'am 76, 77, 78 dan 79. Itu beliau sebelum datang di tengah-tengah kaum itu, beliau itu awalnya nggih sama seperti kita, bingung golei Allah. Yang mana sih Allah yang ku sembah tiap saat dan waktu? Ya. Al-An'am 76 beliau itu kebingungan, akhirnya digambarkan beliau sempat pada saat itu menyangka bulan, bintang, matahari itu Tuhan. Lah, setelah ketiganya itu tidak kekal. Kalau bulan, bintang, siang hari enggak ada. Kalau matahari, malam tidak ada. Disitulah dia itu enggak percaya. Asalnya itu beliau bingung menerka. Ketika saat itu tidak ada, maka beliau Nabi Ibrahim sudah tidak menganggap bahwasanya bulan, bintang, matahari itu sudah bukan Tuhan. Artinya beliau sudah tidak memuja terhadapnya. Proses kita Pak ya, dulu memang gitu. Bulan, bintang, matahari itu kiasan. Kita yakin bulan, bintang, matahari kiasannya adalah makhluk. Baik manusia
ataupun yang lainnya, kita dulu itu ada iman kalau mereka itu bisa menolong, bisa mendatangkan manfaat dan mudorot dulu, Pak, dulu. Ya. Ketika saat Nabi Ibrahim bertemu, Al-An'am 79 menerangkan beliau itu sudah tidak lagi golongan orang yang imannya selain Allah. Kita awalnya itu, Pak, ada iman di hati ini. Selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat makhluk itu. Karena kita melihat fisiknya. Akhirnya kita beriman yang berperan adalah makhluk itu. Karena melihat fisik, melihat zahirnya. Kita belum sadar pada saat itu bahwasannya di belakang itu semuanya itu ada sesuatu yang paling latif, yang paling lembut. Allah. Sebab innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi segala hal apapun. Berhubung kita tidak bisa melihat Allahnya, dikarenakan kita melihat makhluknya, maka otomatis jatuhnya iman kita pada makhluk. Bek matur suwun, bek kok gak sampean tolong, ono masalah aku. Matur suwun sampean paringi daharan, kok mboten sampean paringi daharan. Anak bojoku kula niki keluwen, kelaparan. Jatuh iman kita pada makhluk karena melihat makhluk. Nah, pada saat itu kita tidak sadar, Pak, kalau semua makhluk itu sifatnya la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun menolong, memberikan, mendatangkan manfaat dan lain sebagainya, wala quwata, dan si makhluk pun tidak punya kekuatan apapun. Jikalau terdapat daya upaya dan kekuatan semata-mata illa bil, jelas toh itu datangnya dari Allah. Terus mengapa saat itu kita tidak bisa, tidak sadar hati kita kalau semuanya itu datangnya semata dari Allah? Karena kita sibuk melihat makhluknya itu. Sedangkan satu sisi pengajaran ilmu untuk melihat Allahnya, yaitu di jalur dinul haq atau dinul tauhid, belum kita dapatkan. Jadi kita sampai kapanpun seperti itu. Siapapun di antara kita, Bapak Ibu, kalau terus menerus hati itu melihat makhluk, otomatis kita akan lalai pada Allahnya, nggak sadar kalau semua itu datangnya dari Allah. Akhirnya jebule pujaan kita pada makhluk, muji kita pada makhluk, bahkan sampai pada tingkatan Rasulullah pun itu juga makhluk. Jatuhnya iman kita mesti pada makhluk, otomatis pujaan-pujaan puji kita ya terhadap makhluk. Sampai kapan kita lalai pada Allah seperti ini? Kalau Quran mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai mati, Pak, hatta zurtumul
zurtumul maqabir, sampah kita itu dipendem, berarti kematian. Ya sudah, saya tidak memaksakan kehendak jenengan hendak untuk percaya, tidak. Saya tidak menyuruh Anda kupaksa untuk beriman terkait dinut tauhid, tidak. Itu hak masing-masing. Saya pun tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Aku mending menyalahkan diriku sendiri. Orang lain yang tidak percaya tentang hal ini, aku nggak boleh menyalahkan. Aku harus terima, karena semua manusia itu punya proses masing-masing. Jadi empun dibenci, empun disalahke, bila mana ada seseorang yang belum bisa menerima ajaran tauhid ini, jangan. Itu beliau itu mungkin masih proses, sik diangen-angen. Sing bener ngoten, gak langsung diterima. Nek jenengan langsung terima, iku masalahnya jenengan wis buka, wis yakin. Lah nek durung yakin, dingen dhisik, gak usah diterima dulu. Bener apa gak kajian ini? Miturut kita umat Islam khususnya, umat manusia pada umumnya. Lah dingen nek ajenge tilem, kira-kira bener apa gak? Suk kita itu ya mesti mati. Nek mati ku nggawa apa? Nggawa iman. Iman sing ya apa? Iman yang bagaimana? Sebab di situ tidak ada wa malahum min nasirin, di situ enggak ada pertolongan. Sudah tidak berfungsi anak istri, harta benda yang kita kumpulkan selama ini, enggak bisa menolong. Enggak bisa. Oke lah, kurang akeh duwike presiden nah. Iso nyelamatno kematian. Enggak saged. Sana dibawa nang Singapura, ditambake, ya tetep mati. Sebab menungso itu mulai ada di kandungan goleki bolongan. Lahir ketemu bolongane. Engko nek gak iso metu bolongane, gaekno bolongan dioperasi. Wis ana donya nang ndi paran goleki bolongan maneh. Cara jasmani bolongane ya kuburan iku. Rohani ada bolongane, gelap apa terang. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah, bagi mereka saat ning dunya, di dunia ini mendustakan, tidak mau bertemu Allah, maka bolongane ya peteng. Roh iki mlebu nang alam sing peteng. Kok umpama ya bisa etok-etok mati ngono, tak buktekno etok-etok mati. Jane isok titik etok-etok mati. Kari milih mlebu nang dalan peteng apa dalan padang. Itu. Tapi qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un, bagi mereka yang sudah bertemu Allah dalam kurung khashi'un khusyuk, mongko dia mlebu bolongan sing padang. Iki roh lupa. Nek jasad kabeh iku ya mlebu bolongan kuburan kabeh, dikubur. Cuman roh. Dan iki lho yang harus kita pikirkan. Pun. Bapak Ibu, ketika beliau Nabi Ibrahim
ruhaniyahnya bikol bin salim, sudah selamat, artinya sudah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Beliau itu rawuh datang terhadap kaum, termasuk bapak nih pada saat itu. Piye dawuhe beliau masuk teng mriku, betot dino tauhid iki. Masihkah Anda menyembah berhala yang tidak punya daya upaya apapun? Dijak ngomongnya gak iso. Patung lho Pak, sampeyan jak omong gak saged. Sing mangap ya selawase mangap, sing mingkem ya selawase jenenge patung. Patung. Lah iki maksudnya makhluk. Ini proses ayahandanya dan kaum itu seperti itu. Masih percaya, masih beriman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat. Ning Quran bahasa al-asnam, berhala, itu bahasa kinayah Pak, bahasa sindiran. Bukan maksudnya patung, watu itu bukan. Iku syariate. Iku sindiran. Ning hakikate sebab sing nyembah iku ruhaniyah. Ini loh Pak. Yang banyak ulama yang belum bisa menerjemahkan al-asnam itu konteknya adalah masih wallah makhluk, mboten saged. Mengapa? Karena kelasnya masih ada di makhluk. Akhirnya mengatakan berhala itu ya patung ini dari batu itu. Padahal bukan, iku syariate. Tetapi hakikate tauhide bukan patung-patung ini. Bukan patung-patung batu ini. Kalau maksudnya patung batu ini hakikate, lah terus ya nopo umat Islam nang Mekah niku. Cuma naik ganok ndase ngono ya. Persegi 4 kan ya ndugi batu toh. Ini yang tidak dimengerti umat Islam kebanyakan. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyampaikan itu, tapi resikonya Pak. Sampeyan tingali mengke akhiri ayat niku. Beliau dibakar samaan. Ketika saat beliau itu menyampaikan dinul haq dan juga Nabi Muhammad menyampaikan seperti Nabi Ibrahim, resikonya luar biasa. Tapi jalan terus, tidak berhenti beliau. Termasuk Nabi Muhammad menyampaikan itu penuh resiko. Dan beliau miturut surat Al-Hijr 9499 sempat beliau itu dadanya sempit. Akibat kaum iki mboten purun rimo, bahkan mengatakan ajaran itu sesat. Beliau sempat dadanya itu sempit. Artinya sempit, beliau gelisah. Melihat saudara-saudaranya yang Rasulullah dengan maksud untuk menyelamatkan, memberikan rahmat tapi enggak mau diterima. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku enggak ngutus awakmu Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat, menolong. Itu Allah. Tapi ketika saat disampaikan salah tempe, salah terima. Akhirnya umat pada saat itu baik kaum Taif ataupun kaum Quraisy menolak. Bahkan direncanakan kaum Quraisy itu untuk membunuh Rasulullah. Iya Pak. Kaum Taif
menghantam tidak hanya kotoran onta, batu diantem ke. Estu. Saya sendiri sudah kupikir mulai tahun 2000 ini kula pikir pasti aku ngadepi yang tidak jauh berbeda dengan para nabi dan rasul ketika menyampaikan dinut tauhid ini. Sudah saya mal, Pak. Sudah saya mal. Lika-liku saya dikatakan sesat, lika-liku saya mau dikeluarkan dari kaum alias diusir, lika-liku saya dipenjara 3 tahun. Kulo jalani mawon. Estu. Lika-liku di tengah-tengah proses ketika Allah menguji kita itu di penjara, di dalamnya itu enggak kuat, akhirnya lari menghujat pada ajaran ini. Udah, getir pahit sudah kurasakan. Estu. Bahkan bulan kemarin saya dikado bahasa panggilan anjing, bahasa panggilan babi, ajarannya itu roti rasa tai. Sudah Pak, tak nikmati. Gak apa-apa, memang begitu. Tambah lebih kejam pada waktu saat Rasulullah. Iya. Tapi tidak menjadikan saya itu berhenti sampai di situ. Enggak. Tetap jalan karena ini sudah amanah, karena ini harus saya tabligkan, tetap saya sampaikan. Mohon maaf, hanya satu, illa rahmatan lil alamin. Kalau enggak percaya bisa dibuktikan. Sampeyan rasane dhewe lah, sampeyan rasakan sendiri. Ketika jenengan belum dimasuki hatinya dididik dinu tauhid, bagaimana hati sampean ketika menghadapi kebiarin dunia? Hati sampean mesti ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, rasa ketakutan. Piye nasib anakku suk ya? Kira-kira suk iku dek anakku itu kerjanya itu mapan apa ndak ya? Kira-kira anakku besok nasibnya mikir. Padahal Allah sudah katakan di dalam surat As-Saffat 96 iki, apa Allah mengatakan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan makhluk, wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menggerakkan makhluk. Wa malan opo ta'malun akan doa gawe sira kabeh. Iku parane sangka Gusti Allah. Hadisnya ada. Dari Imam Bukhari, hadis sahih, la haula wala quwata illa billah. Kabeh datangnya dari Allah. Coba kita rasa sendiri. Waktu sebelum jenengan hati dididik dengan dinu tauhid piye? Terus setelahnya terus jenengan amaliakan piye? Bagaimana? Bisa Anda rasakan sendiri. Ingat, waktu saat kita belum dididik, belum bisa menerima dinu tauhid, mohon maaf, sandaran ati sampean, pertolongan ati sampean, cara gumantunge ati dateng, ati sampean ikut dateng selain Allah. Urusan kemewahan dunia. Estu Pak. Semua jawabannya ada di situ. Nah gitu. Oh, kok gak aku duit, saya dihukum puluhan tahun. Oh, kok gak duweni duit,
gak iso acara iki bisa berjalan, gak iso ono pengerasi suara, gak bisa bla 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 bla. Itu dulu kita. Lah, ketika Nabi Ibrahim sudah rawuh di tengah-tengah kaum itu dengan dinu tauhidnya, apa yang terjadi? Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Sebagian kecil itu bisa menerima, tapi sebagian besar menolak. Apalagi pertama yang menolak itu Raja Namrud. Wah, tokoh-tokohnya otomatis masyarakat makmum itu mengikutinya. Itu pasti mengikuti rajane mau, mengikuti tokoh-tokohnya. Padahal dalam ayat 96 dijelasno, wallahu khalaqakum, utawi Allah itu hidup, iku yang menciptakan kau. Sebetulnya Pak, kita itu yang belum bisa menerima tauhid sudah yakin kalau kita makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Allah. Cuman belum semerap Allah itu yang mana dan di mana. Ini loh persoalannya. Karena kita belum bisa menerima tauhid. Apa sih tauhid itu? Ilmu untuk mengesahkan Allah. Ilmu untuk menunjukkan sejatinya Allah itu yang mana. Belum-belum sudah tidak mau mengangan-angan alias tidak mau menerima, akhirnya jatuhnya salah faham. Coba kok gelem diterima, dingen-ngen, aku yakin. Satu saja saya kasih contoh. Kita umat Islam tiap waktu itu wajib sholat. Cuman di dalam sholat itu tidak mengefek apapun terhadap kehidupan kita di dunia ini. Rasa nikmat, rasa damai tidak bisa kita petik. Ada apa? Padahal inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah faksya, perkara keji, iman kita yang jatuh pada selain Allah, kemungkaran hati kita pada Allah. Kok sik jalan tandane piye? Ya waktu sholat kita masih teringat selain Allah. Nah inilah persoalannya. Tapi mohon maaf, jenengan ikut aja apa yang pernah dijalankan oleh Baginda Ibrahim yang sebagai nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menyampaikan, resiko apapun pikir buri. Kan sudah dikatakan kita sebetulnya sudah percaya kalau kita yang menciptakan itu adalah Allah. Wa ma ta'malun, ini yang jarang dibuka. Ayat berikutnya ini. Kalimat berikutnya, wa ma ta'malun. Dan apa yang ada pada dirimu yang berkenaan dengan ta'malun, agawe, itu ya sangka Allah, bukan dari kau. Itu sumbernya dari Allah, bukan dari kau, hei manusia. Ini yang jarang dibuka, Pak. Sebab apa? Sebab ini langsung senggolan interaksi dengan tauhid. Allah itu yang menciptakan kamu sekalian,
Dan apa yang terjadi pada dirimu itu ya dari Allah. Apakah itu melihat, bisa mendengar, bisa bersuara, bisa keluar masuk napas, darah bisa berputar, jantung bisa berdenyut, ginjal bisa berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Wa ma ta'malun. Semua apa pergerakan itu datangnya dari Allah. Artinya sing gerakno kabeh kuwi lho ya Gusti Allah. Oleh karena ajaran tauhid ini tidak digelar, maka kita sebagai umat Islam khususnya buta tentang itu. Buta. Akhirnya jatuhnya tetap kita ngaku-ngaku. Tetap kita beriman selain Allah di situ. Inilah persoalannya. Akhirnya turunlah sebab musabab hati kita masih beriman terhadap selain Allah sampai puluhan tahun. Akhirnya asbabun nuzul, Allah menurunkan ayat yang mengatakan lekaslah kau kembali imanmu pada Tuhanmu yaitu Allah min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematianmu. Ini Az-Zumar 54. Setiap ayat yang turun itu karena ada asbabun nuzulnya, Pak. Mengapa iki diturunkan? Karena kondisi iman ruhaniyah umat Islam jatuhnya pada selain Allah. Lah untuk membuka hati kita, iman kita, biar iman yang benar terhadap Allah umat Islam, iman benar-benar jatuhnya hanya pada hidup Tuhan pada umumnya, maka alladzina yastami'unal qaul, terimalah, ngen-ngenen, resapilah ajaran tauhid itu. Jangan keburu langsung kita tolak. Dingen-ngen, dihayati. Kalau tidak langsung nanti mau tidur, dihayati. Iya, aku mesti ngadepi kematian. Buh kapan saya tidak tahu, entah kapan saya tidak tahu. Terus hatiku, imannya itu kok masih selain Allah. Dia ngenangan. Kok nggak bisa saya melihat, sadar diri kalau yang menolong itu Allah bukan bebek yang tadi kasih makan itu, Pak ya. Kok nggak bisa? Padahal Allah di situ. Allah itu di awal, di akhir, di zahir, di batin. Kok nggak bisa ya? Akhirnya mohon maaf muncullah ayat yang mengatakan la ilaha illa anta. Aku iki ide, luwih ide katimbang urat nadimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ide. Berhubung kau melihat makhluknya, yo gak bakal iso ndelok aku. Kuwi nek ndelok makhluke, justru makhluk iku sing nutupi atimu, akhirnya atimu gak iso ndelok aku. Berhubung yang kau lihat itu makhluknya, maka hatimu tidak akan bisa melihat aku karena tertutup oleh makhluk tersebut. Terus bagaimana aku bisa melihat engkau ya Allah di tengah-tengah bebek tadi? Bebek itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Tante, ya tante yang kasih makan tadi. Kok nggak bisa ya? Padahal di situ yang meliputi Allah, Sang Yang Maha Hidup. Terus bagaimana caranya aku bisa melihat?
dan meyakini yang menolong itu Allah. Kembalilah pada zikir la ilaha illa anta, artinya sirul asror. Di situ ada praktek caranya bagaimana kita untuk bisa melihat Allah lewat su'aul basirah. Fungsinya su'aul basirah, hati harus iman, harus merasakan bahwasanya tanpa Allah nggak mungkin bebek bisa memberi makan. Dalili la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Asah terus itu. Di setiap aktivitas apapun asah. Apa yang muncul dalam hati jenengan, dalam diri jenengan, aktivitas apapun dan atau di luar diri jenengan, asah la haula wala quwata illa billah, itu tidak dibaca, Pak. Zikir la ilaha illa anta, asah zikir tersebut yo gak dibaca. Lah terus sampean rasakan, nek sampean baca nanti jebule jenengan iku dapat karomah sebab jenengan istiqomah, nggak berbuah nanti. Harus sampean resapi, sampean rasakan, sampean imani dengan hati tenang bahwasanya semua itu Allah yang berperan. Ini disampaikan beliau di tengah-tengah kaum apa Ibu? Raja ini namanya Raja Namrud, kaum apa iku lali aku. Zamane wis kaum munai wis ya wong lali. Yes, cara sakniki kalau sekarang di Indonesia kaum itu bisa saya katakan bangsa. Saya katakan iya bangsa. Bangsa itu suku Madura, suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, suku Batak, apapun suku-suku itu bangsa, kaum. Tetap. Saya pun nggak mungkin disuruh untuk menyampaikan kaum atau suku Jawa tok, nggak mungkin. Pasti suatu saat aku diutus untuk menyampaikan di suku lain. Mungkin di Madura, saya sudah 2 kali di Madura. Kemarin Jumat ke sana di Pamekasan. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Madura, alternatif bahasa Indonesia. Allah itu pasti mengutus utusannya di setiap kaumnya sendiri dengan bahasa kaum itu sendiri. Itu pasti, Pak. Kalau saya ditugaskan di kaum selain Jawa, wong asli saya Jawa, itu berarti mukobalah. Artinya kaum Madura mukobalah ke saya. Mukobalah itu apa? Gusti Allah memberikan utusan yang lain untuk menyampaikan kaum yang lain. Nah ini adalah untuk menjadi ummatan wahidah. Umat yang tunggal. Akibatnya bagaimana? Jatuhnya Nabi Ibrahim ikut disesatkan dan dihukum. Apa hukuman Nabi Ibrahim? Dibakar, Pak, pada saat itu. Dibakar. Estu dibakar. Lihat di Quran itu sejarah beliau dibakar, cuman aja Allah mengatakan ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Sifatnya api ini lak panas tau Pak, membakar. Lawang Allah yang berbicara. Api itu makhluk, Allah itu yang nyiptakni. Kalau Allah yang dawuh, api sifatnya walaupun panas akhirnya jadi dingin. Ya naru, ho api,
kuni dadiya sira bardau wasalaman bardan dadi api sing adem kanggo Ibrahim. Kanggo Ibrahim. Berarti api pada saat itu adem dingin kanggo Nabi Ibrahim, tapi panas buat selain Nabi Ibrahim. Mungkin waktu ibtidak SD jenengan dulu Pak, diceritakan guru-guru kita itu. Iku yo kinayah Pak sebetulnya. Sifatin dunya iki Pak, kesenangan dunya membakar, panas. Sampeyan lihat di Timur Tengah. Sampeyan lihat gara-gara apa sih perang di Timur Tengah itu? Royoan wilayah, royoan dunya, panas. Wis iku syariate. Hakikate Pak, mohon maaf. Hati kita itu jadi panas Pak. Apabila dunia itu, mohon maaf, sifatnya seperti api, yaitu memanaskan hati jenengan. Karena dunialah sebab munculnya perkara itu. Tonggo ambek tonggo tukaran dunia. Iya, gara-gara warisan sejengkal loh Pak ya, sakit gegeran loh nih, bisa gegeran. Dunia maneh. Memang begitu sifatnya itu, memanaskan hatimu. Lah terus bagaimana supaya dunia itu tidak panas bagi hatimu? Lah inilah kita harus mengikuti apa ajaran Dinu Tauhid itu. Sebab ajaran Dinu Tauhid sudah tidak berbicara ruhaniyah itu tentang iman selain Allah. Sudah nyisi, dunia nyisi. Makanya kadang-kadang itu saya tidak bisa berpikir Pak, terkait masalah beat untuk menuju pada Allah itu kok yo ada maharnya itu, saya nggak habis pikir. Kan dunia maneh, lah gitu toh. Ada Pak yang mengatakan beat saya minim 5 juta, ada seperti itu. Berarti kalau tidak bisa kalau nggak punya uang nggak bisa kalau tidak beat berarti nggak bisa masuk. Lah, berarti di surga itu tempatnya orang yang kaya. Masa gitu? Yun sewu. Kalau sudah bicara tentang dinul haq, tentang tauhid, itu nggak bicara tentang dunia. Semua sama di mata Allah. Innama ana basarum mislukum, sama kata Rasulullah. Aku ki podo ambek awakmu. Podo makhluknya, tidak punya daya upaya apapun, tidak punya kekuatan apapun. Bila mana ada pada diriku daya upaya kekuatan, semata-mata itu illa bil, datangnya dari Allah. Lagi itu kok kuwi nuduh aku sing bisa ngene, bisa ngono, kuat ngene, kuat ngono. Salah imanmu itu. Itu Rasulullah. Jadi melarang Rasulullah itu pada saat itu terhadap umatnya untuk memuja beliau itu dilarang. Ruhaniyahnya dilarang. Enggak boleh. Karena sama makhluknya. Harus pada hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah. Iya. Ya, di situ ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iya, ngaten. Mboten iya, mboten. Hati ada tasdid. Lah
Adanya tasdid itu menunjukkan arti kata hanya kepadamu lah. Kalau hanya berarti selainnya tidak berfungsi sudah. Tidak berfungsi. Bapak Ibu hadirin, miturut surat As-Saffat 96 iku maksudnya adalah iman sampean iku digiring, dijatuhkan di dalam iman. Apa yang ada pada diri jenengan ini semata-mata itu af'alnya Allah. Contoh, mata bisa melihat, jane ngono sing iso ndelok iku Allah. Telinga bisa mendengar, sebetulnya yang mendengar itu Allah. Ini kalau sudah sampai ke musyahadah, ke ahad. Cuman prosesnya ada di muraqabah. Bentuknya apa? Kita manusia pertama kali harus mengimani, merasakan kita itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Di situ kan ada dua Pak, ada yang menggerakkan, ada yang digerak. Si muncul kita sebagai hamba. Memang itu prosesnya muraqabah. Nanti kalau sudah ke musyahadah, ke ahad, jadi wis gak bilang gerakku iki sebab digerakno Allah. Pendengaranku krungu terdengar suara itu tidak didengarkan Allah. Apapun ndak. Akhir jadi apa? Gerakku gunya adalah gunya Allah. Makanya af'alullah, agawe ini pekerjaannya Allah. Maksudnya adalah keakuan Allah. Wis. Nek wis tutuk gunung telas Pak, habis. Sebab disitulah maksud daripada Rasulullah ketika saat dijadikan sebagai utusan, wajib beliau itu ngenahke, ngajarke tentang tauhid la ilaha illa ana. Sebab kalau sudah paham baik dari segi ilmunya, maksudnya dan lakunya, maka fa'budun, dia bisa dikatakan hanya menyembah pada Allah. Ini tapi giniku banyak yang masih salah paham karena kebingungan. Kok gak bingung? Betul salah paham Pak. Oleh salah paham itu bingung. Mengapa bingung? Karena belum pernah mendengarkan atau menghayati menerima ajaran Rasulullah ini. Udah dingen sik, gak usah langsung ditolak bagi jenengan yang masih lagi mengenal ajaran tauhid ini. Wis dingen dulu sambil tidur, dan atau gini aja Pak, nek jenengan ragu. Waktu jenengan ajene sare, yun petunjuk nang Allah. Ya Allah, kula niki kok mamang dengan isi penghayatan, isi ilmu ajaran dino tauhid. Yang katanya apa yang kulakukan ini milik Allah. Yun petunjuk, benarkah ajaran itu? Pun salat istikharah, kemudian minta petunjuk nang Allah, betul atau tidak. Kalau isi ragu lo ya, isi ragu. Alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Khusus bagi orang yang bertakwa, yang sudah hatinya keyakinan semuanya Allah, la raiba fi, tidak ada kemamangan. Tapi artinya ayat itu bagi yang belum muttaqin, si mamang Pak, tidak bisa menjadikan hidayah. La raiba fi hudal lil muttaqin. Ini justru hanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Berarti yang belum bertakwa tidak bisa dijadikan petunjuk. Padahal itu petunjuk. Pada mbek ngene, Pak. Si A, si B, si A punya penyakit darah tinggi, si B tidak. Sate diduk nonang meja. Si A gak wani mangan, Pak. Berarti sate bagi si A gak manfaat. Tapi si B berhubung gak duwe penyakit, sak piring habis. Malah sehat. Apalagi kata anak-anak muda yang baru nikah itu, cari sate setengah matang. Aku gak ngerti maksudnya niku. Ngomong tukang sate, Pak, sampean bakar setengah matang yang. Tiba saya selidiki dia itu kemanten anyar. Duka maksudnya napa kula mboten paham niku. Pun. Apa yang disalahkan satenya? Bukan, Pak. Sate itu iki logika mawon, maksud saya logika mawon. Sama. Alif lam mim. Apa maknanya alif lam mim? Ini adalah kitab. Maksudnya bahasa syariat Quran iki. Inilah ajaran tauhid. Di dalam alif lam mim itu penuh dengan petunjuk-petunjuk. Dzalika utawi mengkunu-mengkunu alif lam mim iku kitabun pedoman, kitab ajaran la raiba fi, yang tidak ada kemamangan bagi siapa di dalam kitab itu. Hudal lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa justru menjadi hidayah. Ini saya tarik dari sisi hakikat, ya dinu tauhid ini, Pak. Kitabnya Al-Qur'anul Qadim. Dan Al-Qur'anul Qadim itu tersimpan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti sampean akan menemukan Al-Qur'anul Qadim ini manakala hati jenengan sudah biqalbin salim. Nabi Ibrahim surat As-Saffat itu 83. Hatinya sudah selamat. Selamat dari kesyirikan pada Allah. Sekalipun syirik khafi sudah enggak ada. Berarti imannya hanya pada Allah. Itulah akan buka Al-Qur'anul Qadimnya dalam hati jenengan. Ya, akhirnya jadi petunjuk buat pedoman jenengan yang bertakwa itu. Bapak Ibu hadirin, tapi tetap kita semuanya itu punya proses. Yang tadinya masih ada iman selain Allah, udah sekarang berhubung As-Saffat 96 sudah rawuh datang di tengah-tengah umat Islam. Belajarlah terus, asahlah terus imanmu, apa yang ada muncul dalam dirimu dan di luar dirimu semata-mata semuanya itu af'alullah. Semua itu adalah pekerjaannya Allah. Berarti pergerakan apapun makhluk itu sebetulnya gerai Gusti Allah. Dengan cara jenengan dulu muraqabah, aku bergerak karena Allah yang menggerakkan. Aku melihat itu karena Allah yang memperlihatkan dan lain sebagainya. Jenengan kalau sudah mengasah iman yang seperti itu, maka masuklah kau di ainul basirah dan hakul basirah, menyatakan af'alku semuanya itu kembali pada kunya Allah.
Yes, ini Pak poinnya, sejarah Nabi Ibrahim ketika saat menjalankan tugas dari Allah itu, termasuk Nabi Muhammad, pantangannya gede, terjal sekali, duri yang menanti, tapi beliau tetap ajarkan itu, sampaikan terhadap kaum. Jenengan sebagai suami, dengan dasarku anfusakum wa ahlikum naro, wajib jenengan iki nyampe nih nenggone anak bojo. Gak oleh ditutup-tutupi. Dulu memang kayaknya ditutup-tutupi. Orang dekat kita aja, suami istri anak nggak boleh kok. Sekarang sudah tidak zamannya Pak. Sekarang zamannya hakul mubin, terang-terang, terang-terangan. Karena mengapa kok terang-terangan? Kita sudah di penghujung zaman. Begitulah Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang sudah kita terima dari Allah langsung ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, anak putu kita, keturunan kita, dilanjutkan sampai ila yaumil qiyamah. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi eneng sing ditakokke ayat tersebut kok ya kurang jelas, misale kurang paham, monggo saged ditangkletake, ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan Gus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus pundi cara praktekipun Gus? Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunyane apik, akhirate apik. Iki maksude dunya iku jasmani. Dikatakan bagus, husnil a'mal, baguse lakune dhahir, iku kudu manut, harus mengikuti hukum syariat. Ini tidak berkata dunia itu berupa materi, Pak. Bukan yang dimaksud fit dunya, dunya iki hanya berupa materi. Oh, kerjaannya mapan, penghasilan tiap bulan itu 10 juta, rumahnya mewah, pabriknya di mana-mana, apapun kebutuhan duniawiyah itu, mohon maaf, luweh-luweh berlimpah ruah. Bukan yang dimaksud fid dunya hasanah itu duduknya di situ materi aja, enggak. Fid dunya hasanah itu jasmani sampai ini husnul a'mal, bagus. Bagusnya lakune dohir berarti harus toto menganut hukum syariat. Mana larangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan. Sekalipun jenengan iki orang yang termiskin di dunia, termiskin Pak. Tapi perilaku syariat sampai jalan. Meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara jasmani,
Berarti ki fid dunya hasanah. Pandangan menungso mesti ngomong, oh tiang apik niku. Ndak ngeten nggih. Enggak punya rumah. Jadi dia itu ngenger ning masjid. Dia selalu ada di masjid. Mbuh resik-resik jadi pegawai ini lho Pak. Enggak punya rumah, tidurnya ya di situ, ngeramut masjid sak begitu luasnya dia sendiri. Nyapu-nyapu, ngepel, bersih terus. Sampai matinya pun berangkatnya dari masjid. Fid dunya hasanah. Kerja tidak Pak. Jadi jenengan ini makannya itu karena infak. Infak itu ya dari pengurus masjid mengalokasikan kanggo jenengan bayarani, gampangane wong orang umum bayaran ngono. Padahal infak. Kadang ya dikasih oleh orang-orang yang memang peduli. Peduli di kampung kita biasanya jenengan curahkan, abdikan terhadap masjid itu. Jenengan sebagai orang yang kaya, udah jangan dikasih dari uang masjid, tak jamin. Makannya tak jamin, makannya semua kebunnya tak jamin. Ada yang seperti itu Pak, entah di daerah mana ada. Jadi gak mengurangi penghasilan infak di masjid. Jadi ada jamaah yang menjamin. Jenengan ini sampai tua, sampai meninggal ada di situ. Iku fid dunya hasanah. Terus maksudnya wafil akhirati hasanah, iku yang gimana? Ruhaniyah. Ruhaniyah jenengan mang, betulkah menyembahnya itu sudah pada Allah yang benar? Kalau miturut ayat ini harus wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah mengakukan apa yang timbul di dalam dirinya itu sebab akibat dari Allah. Bahkan sampai ke musyahadah. Artinya sudah tidak mengakui dirinya yang berperang, tapi di dalam hatinya keakuan Allah yang bergelora di dalam imannya panjenengan. Ya iki wa fil akhirati hasanah. Berarti akhirat itu tidak menunggu besok. Enggak. Ruhaniyah sampean itu bisa masuk di dalam akhirat walaupun jasmaniyah masih ada di dunia. Di dunia. Bahasa akhirat itu adalah ars, kursi, ayat kursi jadi ini. Kekuasaan Allah masuk di dalam alam kekuasaan Allah. Akhirat. Berarti jenengan ini sudah bertemu Allah sekalipun jasad ini masih ada di dunia. Di dunia. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Posisi ruhaniyah ketika saat meninggal kok sudah seperti ini? Mohon maaf, malaikat itu tidak tanya, malah malaikat itu monggo tempatmu sudah siapkan. Rasulullah kalbarki bahasanya seperti kilat. Karena apa? Kilat itu isaroh cepat, gitu loh. Cepat sampai pada Allah. Mengapa? Karena dia waktu di dunia selalu menuju dan bertemu Allah. Di sholatnya dijadikan pertemuan terhadap Allah, apapun aktivitasnya dijadikan pertemuan terhadap Allah. Jadi setiap saat dan waktu beliau itu selalu bertemu Allah. Di sini Pak, maksudnya ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di belakang wakina ada benar, otomatis niku jauh dari siksa api neraka.
Ning dunya wis gak panas kok Pak. Walaupun beliau itu di dunia gak punya apa-apa, termiskin, mesti hatinya damai Pak. Mboten khawatir aku besok makan apa, aku dikasih uang apa ndak. Jadi dia membersihkan masjid ukurannya tidak karena uang, tidak karena apa, karena Allah. Ya niki sing dimaksud salah satu hadis Rasul, besok itu ada seorang pemuda, dia itu selalu dicurahkan kehidupannya itu ke masjid. Maksudnya apa? Secara rohaniah dia selalu ada di masjid hakikate. Masjid itu kayak Baitullah toh Pak ya. Bukan bangunan ini. Bukan. Baitullah itu bukan bangunan batu, itu bukan. Baitullah kiblat. Ya, kiblat. Nang Allah itu yo hidup itu. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Gus, wau dipun sampaikan bilih wonten ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lah niki cara menyikapi ini wonten hati niki dos pundi ketika ningali termasuk wonten perbuatan baik inggih wonten perbuatan buruk. Termasuk niku nek teng tiang litu. Terus menawi saking pribadi piyambak nggih nuwun sewu saumpami kita niki nate nglakoni nglampahi perbuatan buruk. Lah niku kan wonten asring kita mireng bilih termasuk wonten sing bilih perbuatan baik niku ingkang napa saking Gusti Allah, lamun wonten perbuatan buruk utawi kesalahan niku atas kesalahan pribadi kula piyambak. Lah kan asring kita denger ustadz utawi mubalek ngaos ngoten. Nah niku penjabarane utawi penyikapine niku kados pundi? Nggih. Niku ingkang pertama Gus, ngapunten niki. Nggih. Ingkang nomor kalih wau jenengan termasuk meding termasuk wonten la ilaha illa anta ngantos la ilaha illa ana. Lah niki terap-terapane niki kados pundi? Wiwit wonten la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta ngantos la ilaha illa ana. Matur suwun. Ula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sudah menjadi ketetapan di dalam hukum syariah bahwasanya perbuatan bagus itu datangnya dari Allah, perbuatan buruk itu datangnya dari diri kita masing-masing atau nafsu itu. Konteksnya perbuatan itu sekitar jasmani. Pandangan syariat. Pandangan syariat itu melihat makhluk, Pak. Sehingga perbuatan itu ada baik, ada buruk. Ada yang dilarang, ada yang diperintah. Maka sudah benar menurut pandangan syariah, bila mana baik datangnya dari Allah, jelek itu datangnya dari nafsu dirimu sendiri. Dan keduanya ada konsekuensinya masing-masing. Bahasa syariat supaya kita itu tidak melanggar aturan yang dilarang, supaya terus menjalankan yang diperintah. Syariat ikut jasmani. Wis. Kemudian saya tarik dari kacamata hakikat. Perbuatan itu yang mana yang dimaksud?
Pun husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Perilaku dohir itu akan dikatakan bagus manakala keadaan ruhaniah kita itu di mata Allah itu bagus. Buah yang muncul di dalam hati jenengan iku bagus. Lah buah keadaan rohaniah bagus yang bagaimana? Mingkol bin zahidin. Kalau surat As-Saffat 83 tadi Nabi Ibrahim mingkol bin salim. Kolbin salimin, hati yang selamat. Mingkol bin zahidin, hati yang selalu condong imannya hanya pada Allah. Yun sewu, kalau kita bicara akmal, laku, maksiat, utotoat, secara hakikat itu hati. Hati kita maksiat, Pak. Contoh loh nggih. Saya melakukan amaliyah opo wae, apa saja, manakala hatiku mengakukan bisanya aku lelaku itu karena aku makhluk. Bukan proses aku bisa laku itu karena yang memperlakukan Allah. Bukan itu. Masih tak akui. Loh iki loh sebetulnya hati yang maksiat. Hati yang perilaku jelek. Persoalan laku apapun itu Pak tanpa kecuali. Menetapkan kalau kita yang berafal itu termasuk maksiat. Maksiat hati. Kula sholat takbir sama salam. Di dalamnya ada rukun-rukun sahnya sholat. Membaca, bergerak. Tapi dalam hatiku, aku nggak sadar kalau itu semata-mata datangnya dari Allah. Justru kesadaran hatiku karena aku. Ya ini loh Pak, saya berlaku maksiat di tengah-tengah makanya jangan heran kalau kita terus teringat selain Allah, jangan heran karena hati kita tidak sibuk memunculkan kesadaran setiap gerak-gerik apapun itu datangnya dari Allah. Ya ini persoalannya. Apalagi perilaku yang lain. Kan di dalam hati sumbernya kan ada dua Pak. Pertama mingkol bin zahidin, kedua mingkol bin rogibin. Hati yang condong imannya hanya semuanya Allah. Yang kedua hati condong semuanya itu makhluk. Ini. Lah terus bagaimana menurut hakikat laku jasmani yang buruk itu? Apakah itu datangnya juga dari Allah? Hakikat menjawab ya. Berarti Allah jelek? Bukan. Berarti Allah berbuat buruk? Bukan. Buruk dan baik itu kan masih dalam kategori manusiawiah toh Pak ya. Manusiawiah. Tapi di dalam diri Allah itu jaiz. Jaiz. Coba. Kalau Allah buruk, apakah mohon maaf Allah membunuh hambanya berarti Allah berdosa? Hah? Enggak kah? Itu kewenangan Allah. Urusan Allah membunuh hambanya ini lewat jalur sakit monggo, lewat jalur manapun juga monggo, itu hak suka-suka Allah.
bukan kau yang melempar Muhammad. Muhammad bukan kau yang melempar, bukan kau yang membunuh, tapi aku. Surat apa Pak Iwa? Ada. Yun sewu Pak. Memang kelas kita masing-masing. Jadi kelas syariat, mengapa dikatakan ada perbedaan? Ada dua penguasa, satu Allah, satu naf. Karena di dalam syariat itu saya katakan sekali lagi, melihatnya itu makhluk. Tidak bisa melihat Allahnya. Ini taraf kelas kita memang begitu. Ya maklum. Tapi kalau kelas itu sampai sudah puncak, la ilaha illa ana, sudah Pak, tidak ada selain Allah di dalam diri Anda. Baru opo sing kau anggap api, hei menungso, opo sing kau katakan buruk, itu tetap datangnya sang penguasa tunggal, yaitu Allah Subhanahu. Ayat ini tadi, wa ma tak malun iku laku Pak. Tak malun ini bisa jenengan katakan laku apik, laku jelek. Tak malun iku umum. Utawi Allah iku yang menciptakan kau, dan apa yang ada pada dirimu laku itu. Tapi ing munggo hakikat dikatakan jaiznya Allah. Cuman mestinya yang harus kita urai adalah mengapa si A dilakukan maksiat secara syariat? Mengapa si A dilakukan taat secara syariat? Sebab apa? Mengapa Allah menyesatkan hambanya? Satu sisi mengapa Allah memberikan petunjuk hambanya? Apa sebab? Lah ini yang kudu dibahas. Ternyata jawabnya cuma satu. Kelompok dua tadi Pak. Satu yang mau menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini. Yang satu menolak. Itu persoalannya. Udah, itu yang pertama. Kedua, tentang tahapan tauhid. Di dalam Al-Quran kita mengenal la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kita waktu ada di syariat. Belajarnya kelas kita di syariat. Belum munggah, belum. Dikenalkanlah kita Tuhan kita, umat Islam, namanya Allah. Surat Maryam 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Iku nama Pak. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama. Wis. Kita naikkan sifat. Di mana ada nama, ada yang memiliki nama dan juga memiliki sifat ciri. Sifatnya Allah bagaimana? Dibukalah di aqaid 50 iku. Kita masuk di dalam tauhid la ilaha illallah. Berarti kita sudah agak dekat. Walaupun jauh ada dekat. Tadi kan masih tahu nama, belum tahu sifat. Sehingga ketika saat jenengan melihat kekuasaan Allah, mengatakan huwa, dia. Ini kalau ini sudah masuk, ini kan di thariqah. Akhirnya munculnya dzikir siri. Naik la ilaha illa anta. Anta berarti dekat, kamu. Naik huwa jauh, dia sana. Iki sudah kamu. Muncullah sistem dzikir sebagai kunci hati jenengan untuk bertemu Allah. Sirul asror, bukan sir maneh tapi sirul asror. Di dalam sir rahasia itu ada rahasia lagi. Nah gitu. Itulah maksudnya Anda dibimbing ke zatnya yang memiliki nama itu. Muncullah sistem
nafi isbat, muncullah satu sistem tahali tajali, muncullah satu sistem pembersihan iman di dalam hati jenengan dengan rasa, dengan su'aul basiroh menuju ainul basiroh. Kalau ini sudah kita lakukan, oh berarti jenengan sudah berhakikat. Lah, ketika hakikat kudu kau nyatakan hakikat itu, dibuktikan. Kalau sudah terbukti namanya makrifat. Hakikat sampean dari rumah tadi tujuannya apa? Ngaji. Berangkatlah jenengan ke sini. Kalau sudah ke sini sampai di sini, inilah nyatanya hakikat, nyatanya tujuan Anda tadi, berarti ini makrifat, bertemu. Berarti jenengan sudah bertemu Allah. Muncullah la ilaha illa ana. Dzikiri namanya fana'u dzikri. Ketika sampean sudah bebas, hati sampean mingkol bin salim, hati sampean sudah selamat, hati sampean sudah enggak ada iman selain Allah, hati sampean sudah bebas syirik, maka hakul basiroh menyatakan aku iki Allah, la ilaha illa ana. Bukan aku makhluk loh Pak ya, aku makhluk sampun gak fungsi pun tiada, wis betul-betul patung sudah, betul-betul patung. Jadi akunya Allah yang bergemuruh di dalam diri jenengan. Inilah wahyu yang paling inti terhadap para utusan Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi. Aku Muhammad tidak pernah ngutus utusan-utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali kau harus menerima wahyu yang inti, wahyu yang terakhir, wahyu yang harus kau sampaikan. Mana ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jelaskan pada saat itu Pak. Inilah mentok-mentoke resiko manakala berani untuk membicarakan tentang ana. Padahal Rasulullah menyampaikan hal itu. Kok bisa kita mengatakan Rasulullah menyampaikan itu? Lah itu ayatnya. Kalau Rasulullah dulu tidak menyampaikan, nggak mungkin ada ayat. Nggak mungkin Pak. Kan ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menyampaikan hakikat makrifat, hanya menyampaikan syariat. Ada yang makalah seperti itu. Mohon maaf ya, saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan pendapat jenengan, enggak. Saya tidak sependapat. Mengapa saya tidak sependapat? Karena telah meyakini dalam diriku munculnya ayat ini membuktikan bahwasanya Rasulullah menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan, masa si ayat itu dibuat bagus-bagusan? Enggak mungkin. Sehingga ditutuplah dalam ayat 25 ini kalimat fa'budun, itu kata perintah. Berarti diperintahkan terhadap baginda Rasul tentang masalah penyampaian supaya umat ini nyembahnya bener gitu loh Pak. Sik belum terima sebab aku masih muda, monggo. Mungkin aku nek wis towek jenggote tutuk dengkul, poteh, rawe poteh, terus kuyur-kuyur. Mungkin lagi percaya mungkin. Ya mungkin ngenteni mati dhisik jenengan, ya. Masa sih dengan adanya fa'budun sih tetap gak percaya. Kalau Rasulullah itu dulu juga menyampaikan, wis gini aja, aku sudah mendapatkan jamaah yang melaksanakan
Sirul Asrar, suluk nuju wusul bertemu Rasulullah. Tak peseni, tak kongkon tanya pada Rasulullah. 4 jamaah ini sudah jawab. Sudah bertanya kepada baginda Rasul. Kan pertanyaan gini, tolong tanyakan pada Kanjeng Nabi ketika saat kau suluk atau ketika saat kau mimpi, betul enggak apa yang kusampaikan, kuajarkan ini? Pernahkah Rasulullah enggak pernahkah Rasulullah menyampaikan ini? Ataukah itu dongeng-dongeng muklason aja, hasil akalnya muklason saja? Tanya. Kalau beliau jawab enggak pernah menyampaikan ini, tak tutup ngaji ini. Nyun sewu, Pak. Walaupun jenengan tidak pernah zamani Rasulullah, kalau itu betul-betul Rasulullah dalam mimpi atau dalam suluk jenengan, kalau betul-betul Rasulullah, mesti hati saman ada keyakinan kalau itu Rasul. Padahal jenengan wajah nggak pernah tahu. Tapi di saat mimpi atau jenengan di saat ada di muka syafah, dikasih Allah iman kalau itu betul Rasul, mesti iman, percaya itu. Itu mesti nggak bisa disupai oleh siapapun. Kalau itu Rasulullah, mesti ning ati sampean ada keyakinan Rasulullah. Bukan Rasulullah ngaku-ngaku aku Muhammad, enggak. Dengan sendirinya hatimu akan iman teng mriku. Tanya, betul enggak apa yang kusampaikan itu adalah estafet apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu? Betul enggak apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah yang disampaikan oleh para utusan-utusan sebelumnya termasuk Nabi Ibrahim? Tanya. Makanya kalau enggak benar, tak tutup ngajiku. Baik di rumah maupun di sini. Tapi dengan catatan betul-betul Rasulullah. Nyun sewu. Mohon maaf, tidak sembarangan Allah menanamkan iman terhadap hati jenengan ketika tidur yang disebut mimpi, ketika suluk disebut kasyaf, mengatakan iman itu Rasulullah. Gak sembarangan, Pak. Betul, gak sembarangan. Kalau betul memang betul, kalau tidak memang tidak. Ya wis apa jenis sampean tanyakan. Kalau itu Rasulullah nggak pernah nyampaikan, tak tutup. Kalau tidak menyampaikan, secara logika saja kita jawab, mengapa harus muncul surat Al-Anbiya 25? Itu aja. Apa mungkin Rasulullah mengkorupsi ayat? Gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Jadi sudah bisa dijawab dengan kemunculan surat Al-Anbiya ayat 25, itu membuktikan bahwasanya Rasulullah pada saat itu juga menyampaikan, memahamkan tentang maksud la ilaha illa ana. Apalagi ditutup fa'budun, nyembah sira ing ana. Ayat lain yang mengatakan la ilaha illa ana ada lagi, surat Toha ayat 14. Ya ta? Cuman ini penegasan aja. Artinya siapapun Anda akan tahu ana yang dimaksud itu bagaimana. Innani anallah, pengakuan Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk mengingatku. Mengingat itu apa diwaca? Mboten. Tidak. Yang dimaksud mengingat dzikir adalah kesadaran kalau semua apa di dalam aktivitas sholat semata-mata datangnya dari Allah. Dari Allah. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Gus, ingin menanyakan bahwa kita
seperti patung gitu. Tapi ada ayat juga nyatakan setiap yang hidup pasti akan mati. Nah, tapi saya meyakini dari beberapa keterangan Gus di YouTube bahwa yang matinya itu adalah hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu apa bagian dari yang hidup ini yang perlu mungkin ingin dijabarkan, karena ini juga supaya memastikan bahwa sesungguhnya yang mati itu adalah hawa nafsu yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kita ini tiada, yang ada adalah nama gitu. Tapi saya juga meyakini bahwa sesungguhnya kita itu tiada, ada karena masih ada akunya. Betul gak pendapat itu, Gus? Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam setiap diri manusia itu pasti ada, ini proses, namanya sifat basariyah. Yang sifat basariyah itu didominasi oleh nafsu. Ada nafsu yang mengajak untuk selalu beriman selain Allah, itu disebut sifat basariyah, nafsu nafsiyah dan amarah. Yang kedua, ada nafsu yang mengajak dirimu itu untuk mendekat dan bertemu Allah, beriman hanya pada Allah. Ketika saat nafsu itu yang kuat di dalam diri kita adalah nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah, maka mesti muncul ana, tapi ana makhluk. Iman kita, imannya masih selain Allah. Inilah yang dimaksud sebagai perbuatan syirik khafi itu di situ. Saya tidak membahas tentang jasmani. Terlepas dari hukum syariat ini, saya berkata, terlepas dari hukum jasmani, perilaku jasmani, saya mengatakan perilaku rohani. Maka rohani itu pasti akan mengatakan ana. Ana siapa? Ana makhluk. Contoh, saya sholat, saya ngaji, berhubung namanya sifat basariyah, nafsu nafsiyah belum jinak, belum saya kerangkeng, maka yang dikerangkeng itu saya, yang dibelenggu itu ruh saya. Inilah yang kusebut aku jadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya apa yang timbul dari diriku, bah ngaji nih, bah sholat, bah opo wae, aku makhluk. Sing ngaji aku, sing bembeng aku. Ujung-ujungnya kemana ini? Dunia, Pak. Ya Pak, aku yang nyuwun rokok, Pak. Saya podo-podo rokok ini. Tak wasi kok gatel sih kupingnya. Niko jeng niko. Ono kopi ini ora enek. Kan gak jangkep Pak niki. Dijangkep pipisan ngoten lho maksud kula. Kan kita manusia ya jangkep kok Yohan. Ya basariyah ya basira. Wong sik ana donya.
Selama ruhaniyahku itu selama nafsu itu tadi yang mengajak melalaikan Allah belum jinak, maka selama itu ruhaniyahku jadi bulan-bulanannya hawa nafsu itu. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejak elek, maksudnya melalaikan Allah atau beriman pada selain Allah. Lah ini harus dijinakkan. Nek dipateni tek matek iku bahasa ngoten iku ya bener ya salah. Bener ya apa? Nek sudah ke akad matek kabeh patung. Ngoten. Tapi di situ mungkin lebih sederhana, dijinakkan. Terus bagaimana caranya kita menjinakkan? Bagaimana kita, kalau itu sudah jinak berarti kita bebas keluar dari belenggunya, berarti disebut ruhaniyah ini merdeka. Nyun sewu, nggak ada jalan lain, Mbak, kecuali jenengan ini fattabi'uni, kata Rasulullah, ikut aku. Ngikuti yok nopo Kanjeng Nabi. Sesuk sampai nek pancen betul-betul ditakdirno ketemu Rasulullah dalam alam mukasafa atau alam mimpi, takok, ngikuti bagaimana datang jenengan ya Rasul? Ternyata jawabannya satu, hakikat trimon, dinul hak trimon, terus lakonono. Itu loh caranya untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggu hawa. Akhirnya Pak, nafsu setiap saat dan waktu gak mudah bisa makan dapat bagian. Dikatakan dapat bagian, apapun yang kulakukan pada diriku mesti ana hamba, itu berarti nafsunya tambah dapat makan bagian lemu-lemu. Lah sisiye nafsu sing ngejak nang Allah kuru-kuru krem yang seperti Datuk Maringgi dijerong Pak Natae ngeblak. Lawamah di dalam sifat basiroh. Tadi sifat basaria, iki basiroh. Isinya nafsu lawamah. Apa? Lawamah itu muncul kegetunan dalam hati jenengan. Kok gak biyen-biyen yo ngaji koyo ngene. Umurku wis meh kate bongko. Menyesali semua perbuatan ruhaniyah pada saat itu, beriman selain Allah, itu munculnya nafsu lawamah. Yang dulunya itu krempeng, berhubung sudah menerima dinul haq, terus ngelakoni yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu, mulai kekisenan lawamai, ngetuni perbuatan menyekutukan Allah. Bahkan lawama itu akan juga menyesal perbuatan maksiat jasmani, kadang-kadang seperti itu. Siapa tak sumete, siapa tak gejok itu aja. Kalau ini penyesalan dari nafsu lawamah atau dalam arti lawamah sudah bangun, Pak, mohon maaf, mesti bangunkan mutmainnah. Nah, tangi nah. Ketika ikut tangi, mutmainnah ngomong, Allah dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, wis ndang baliyo ila rabbiki, terhadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho tanpa ada paksaan. Nah ini, dan diridani oleh Allah, radiyatan mardiyah. Otomatis segala hal aktivitas apapun nanti akan menjadi ana yang kedua.
Kalau sudah sampai pada Allah. Kalau sebelum sampai pada Allah disebut nafsu, jiwa. Wahai jiwa yang damai, mutmainnah, kembalilah kau. Berarti roh iki dikatakan jiwa karena belum fitrah. Si ono penghalang. Jenengan kali kula masa proses muraqabah menuju musyahadah. Lah, berhubung ngestokake dawuh-dawuh di situ tentang dinul haq, suluke ditata, khalwate ditata, zikirnya sudah jenengan sudah memahami lan lakoni, ikut disebut sisalik iku suluk, sampailah pada musyahadah wusul, berarti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Jiwa itu akan disebut ruh. Disebut ruh sebabnya fitrah. Disebut jiwa sebabnya masih ada dua. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Kalau sudah satu, sudah masuk di musyahadah ahad, maka mana sebutan jiwa? Gak ada. Mana sebutan roh? Yang disebut fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Niku artinya damai atimu, jenjem atimu. Itulah dalam ayat lain Allah katakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yah. Iku wis disebut kekasih Allah. Kata Rasul dalam surat Ali Imran, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Mengapa kita diterima sebagai kekasihnya? Karena ruhaniyahnya ini sudah tinggalkan tentang syirik, sudah tinggalkan cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah yang berpuluh-puluh tahun tadi lupa di situ. Diterima. Berarti Allah Maha Pencemburu. Iya. Allah pencemburu. Kok Allah mboten penyemburu, Pak? Dijarno delusup-delusup sampean. Enggak ada ayat pembimbingan tauhid, enggak ada. Biarin. Berhubung Allah Maha Pencemburu, jenengan iki diselamatkan. Tapi kebanyakan wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan itu gak merasa kalau Allah itu menyelamatkan, Pak. Akhirnya ditolak juga. Jadi itu boleh dikatakan menjinakkan, itu boleh dikatakan mematikan. Dengan dua kalimat terserah jenengan itu mana yang suka, monggo. Yang jelas jenengan ini telah keluar dari belenggunya hawa nafsu, barulah akan muncul ana khalik ini. Ana makhluk sudah tiada, akhirnya nafsu itu artinya diri, Pak. Diri itu ingsun, saya, sama. Berarti anaknya itu anak Allah. Terus yang kedua tadi apa? Supigula. Kalau yang kedua tadi, kalau sesungguhnya kita gak ada, yang ada nama. Contoh, saya manusia. Kenapa kaki ringan tangan kok gak disebut manusia? Kaki gak disebut manusia, gitu. Berarti kalau namanya itu gak ada, berarti manusianya tidak ada. Tidak ada. Pak betul itu pendapat. Betul. Iya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah itu kalau mengartikan hanya Allahnya, hanya singkat bisa disebut la ibsarun wa mubsarun wa basarun. La ibsarun yang melihat makhluk itu tidak ada. Terus wa mubsarun yang dilihat Allah sudah tidak ada.
Wa basarun, mata untuk melihat, tidak ada. Terus nama apa? Ya gak bisa menyebut. Bahasa Quran lain, artinya bahasa ayat yang lain, laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menggambarkan, menamai dengan apapun. Nah terus kalau tidak bisa ku sebut, terus ku nyebutnya apa? Kalau kita nyebut berarti turun kembali nang syariat Allah, begitu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu tolong dipun jelasaken pengertosan ahad kali tajalli Gus. Sampun. Ahad dengan tajalli itu sama, cuman beda tulisan. Intinya itu kul, katakan Muhammad, huwa utawi hidup, iku Allahu utawi namanya Allah, iku ahadun esa. Maksud esa itu adalah ketika saat jenengan ini dikatakan wusul dalam hati sampean itu, yang ada cuman aku, lainnya sudah tidak ada. Umpama dibahasakan bahasa nama ana, tapi bukan ana makhluk loh Pak ya. Ana sapa? Yo ana sing gak iso disebut tau lho. Intinya ya apa? Itu bisa jenengan rasakan di dalam kolbu panjenengan ini, keakuannya Allah. Umpama biar mudah ngoten, itulah ahad. Kalau bahasa lugot, ahad itu tidak ada yang lain, itu ahad. Kalau satu ada dua, ada tiga. Kalau ahad tunggal itu tidak ada yang lain. Ahad pada banyak, maka lihatlah ahad di banyak. Banyak maksudnya ya banyak, tapi ahad. Muaranya kan berangkatnya dari sirul asrul ke fana'ud dzikri, itu bisanya. Lah, tajalli tidak jauh berbeda. Tajalli itu proses dari tahalli. Apa tahalli? Membersihkan semua perkara dalam dirimu tentang selain Allah. Setelah ini sudah fana, sampai masuk di dalam alam gung lewang liwung, kosong, itulah yang namanya tajalli. Bahasa sederhana, jenengan menetapkan semuanya itu keakuannya Allah. Jenengan sinten? Apakah jenengan makhluk? Bukan. Jenengan sing gak iso ditulis mau lho Pak. Nek jenengan makhluk, iya itu karena proses di su'aul basiroh ke ainul basiroh, nggak apa-apa. Tapi kan belum ki ahad. Kalau namanya tajalli itu berarti mutlak akunya Allah. Loh, surat Ikhlas ayat 1 itu kan sudah bukti Pak. Kalau Rasulullah itu mengajarkan tentang ahad, tentang makrifat. Gini kok ada yang berani mengatakan Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan syariat hakikat makrifat. Aku nggak bisa berpikir. Sungguh nggak bisa berpikir aku kalau ada tokoh yang mengatakan nggak pernah Rasulullah itu. Memang Pak, pandangan ulama dunia dan akhirat beda Pak, memang beda. Pandangan syariat hakikat memang beda. Ada lagi? Cukup? Ada.
Satu kali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten saderenge kula badhe tanglet teng wonten eja-ejahan. Niku wonten dalil wa kalamallahu Musa takliman. Niku artosé napa? Pun ngoten mawon. Surat napa tadi? Wa kalamallahu Musa takliman. Surat nggih niku. lali. Nggih. Wa kanallahu Wa kalamallahu Musa takliman. Oh ngaten. Nggih, ngapunten saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalam yang ada pada diri jenengan semuanya? Apapun kalam. Itu kalau jenengan itu sudah di hakikat makrifat, itu kalami Allah. Kalau boleh saya sederhanakan gini. Apa kalam yang ada diri jenengan ini itu dibuat lintasan Allah untuk berkalam. Jadi apa kalamnya Nabi Musa itu sesungguhnya kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Nabi Musa kejauhan kita aja. Kok bisa? Ayo kita selidiki. Umpama dalam diri saya nggak ada Allah hidup. Bisa saya makhluk itu berkalam? Nggak bisa. Ya tinggal kita melihat dari sisi syariat atau hakikat. Kalau syariat ya cocote mukhlason. Nggak gitu nggih? Kalau jenengan melihat dari hakikatnya, ya kalamullah. Sebab tanpa Allah itu nggak bisa berkalam. Kelason ini nggak bisa berkalam. Paham nggih? Nggih. Lah untuk mencapai itu kalamullah, ruhaniyah sampean harus melihat sisi hidup. Untuk bisa melihat sisi hidup, prosesnya lakukanlah sirul asor. Terimalah ajaran ini dan amalkan, baru teng mriku saged sambung. Pun ngoten mawon, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu buah ingkang sae terhadap kita dan keluarga kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal sampai akhir mohon maaf barangkali kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.